Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan pemirsa sekalian, bertemu kembali dalam penjelasan pelajaran firman Tuhan. Hari ini, Sabat, tanggal 27 bulan Juni tahun ke-2026, judul pelajaran hari ini yang juga merupakan tema utama untuk pelajaran sepanjang pekan ini adalah pelayanan Paulus di Korintus. Pelajaran sepanjang pekan ini akan merujuk pada kitab-kitab berikut ini. Kitab Kisah Para Rasul 17 ayat 16 sampai 34. Lalu kitab 1 Korintus 5 ayat 9 sampai 11. Selanjutnya Kisah Para Rasul 18 ayat 4 sampai 10. Lalu kitab 2 Korintus 2 ayat 4. Lalu 1 Korintus 1 ayat 1. Dan terakhir kitab Galesia 1 ayat pertama. Sebagai ayat hafalannya terdapat dalam kitab Kisah Para Rasul 18 ayat 9 dan ke-10. Demikian firman Tuhan. Pada suatu malam Tuhan berfirman kepada Paulus di dalam suatu penglihatan, "Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam, sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini." Pemirsa yang diberkati Tuhan, pelayanan Rasul Paulus di Korintus memberikan pelajaran yang sangat penting tentang bagaimana seorang hamba Tuhan tetap setia melayani di tengah berbagai tantangan yang berat. Paulus bukan hanya seorang pemberita Injil, tetapi juga seorang pembuat tenda yang bekerja dengan tangannya sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga pelayanannya tidak menjadi beban bagi jemaat. Pemirsa, hal ini menunjukkan bahwa tujuan utama hidup Paulus bukanlah mencari keuntungan materi, melainkan memenangkan sebanyak mungkin orang kepada Kristus melalui pemberitaan Injil. Semangat yang dimiliki Paulus mengingatkan bahwa pekerjaan, profesi, maupun usaha yang dimiliki orang percaya seharusnya menjadi sarana untuk memuliakan Tuhan dan mendukung pelayanan, bukan menjadi tujuan utama kehidupan. Oleh karena itu, pemirsa, setiap orang Kristen dipanggil untuk memiliki prioritas yang benar, yaitu menempatkan pekerjaan sebagai alat penunjang, sementara misi utama kehidupan adalah hidup bagi Kristus dan membawa orang lain kepada keselamatan. Bapak, Ibu sekalian, kota Korintus merupakan salah satu kota yang sangat maju dalam bidang perdagangan, kebudayaan, dan kehidupan sosial, tetapi pada saat yang sama juga dipenuhi oleh berbagai bentuk penyembahan berhala, kemerosotan moral, dan pengaruh dunia yang sangat kuat. Ketika Injil diberitakan di kota tersebut, banyak orang menerima Kristus, tetapi mereka tetap membawa berbagai kebiasaan lama yang akhirnya menimbulkan banyak persoalan di dalam jemaat. Bapak, Ibu, jemaat Korintus mengalami perpecahan, perselisihan, percabulan, penyalahgunaan kebebasan Kristen, penyalahgunaan karunia rohani, hingga kesalahpahaman mengenai kebangkitan orang mati. Kondisi ini memperlihatkan bahwa menerima Kristus tidak berarti seseorang langsung menjadi dewasa secara rohani, melainkan memerlukan proses pertumbuhan yang terus-menerus melalui pembelajaran firman Tuhan dan tuntunan Roh Kudus. Karena itulah Bapak Ibu, gereja sepanjang zaman juga menghadapi pergumulan yang serupa. Sebab gereja terdiri atas manusia
yang masih terus belajar meninggalkan kehidupan lama dan bertumbuh menuju keserupaan dengan Kristus. Saudara-saudara terkasih, walaupun menghadapi begitu banyak persoalan di Korintus, Paulus tidak pernah kehilangan kasih maupun tanggung jawabnya terhadap jemaat tersebut. Dia menegur dengan tegas setiap dosa yang terjadi, tetapi semua teguran itu lahir dari hati yang penuh kasih dan kerinduan agar jemaat mengalami pemulihan, bukan penghukuman. Saudara-saudara, Paulus memahami bahwa gereja bukanlah tempat berkumpulnya orang-orang yang sempurna, melainkan tempat orang-orang berdosa dipulihkan oleh kasih karunia Allah melalui proses pertobatan dan pembaruan hidup. Oleh sebab itu, setiap masalah yang muncul tidak boleh menjadi alasan untuk meninggalkan gereja, melainkan menjadi kesempatan bagi seluruh anggota jemaat untuk belajar mengampuni, saling membangun, dan bertumbuh bersama dalam iman. Saudara-saudara, sikap Paulus mengajarkan bahwa pemimpin rohani harus mampu menggabungkan ketegasan terhadap dosa dengan kasih yang tulus kepada orang berdosa, sehingga tujuan akhirnya selalu mengarah kepada pemulihan dan keselamatan pemirsa sekalian. Di tengah pelayanan yang penuh tekanan, Tuhan memberikan penghiburan secara langsung kepada Paulus melalui sebuah penglihatan pada waktu malam dengan berkata, "Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam, sebab aku menyertai engkau." Janji Tuhan tersebut menjadi sumber kekuatan yang luar biasa karena Paulus mengetahui bahwa keberhasilan pelayanan tidak bergantung pada kemampuan manusia, melainkan pada penyertaan Allah yang selalu bekerja di belakang setiap usaha pemberitaan Injil. Saudara-saudara, Tuhan juga menegaskan bahwa masih banyak umatnya di kota Korintus yang harus dijangkau, sehingga Paulus tidak boleh menyerah hanya karena menghadapi penolakan dan ancaman. Perkataan Tuhan ini menunjukkan bahwa Allah selalu mengetahui hati setiap orang yang siap menerima keselamatan, meskipun secara lahiriah keadaan tampak sulit dan penuh tantangan. Janji penyertaan Allah juga menjadi penghiburan bagi setiap orang percaya pada masa kini bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan hamba-hambanya yang setia melaksanakan panggilannya. Bapak Ibu terkasih, salah satu pelajaran terbesar dari pelayanan Paulus di Korintus adalah bahwa pusat pemberitaan Injil harus selalu tertuju kepada salib Kristus. Paulus tidak mengandalkan kepandaian berbicara, filsafat manusia, ataupun kebijaksanaan dunia untuk menarik perhatian orang banyak. Tetapi ia menjadikan Yesus Kristus yang disalibkan sebagai inti dari seluruh pengajarannya. Bapak Ibu, salib menjadi lambang kasih Allah yang sempurna, pengampunan dosa, kemenangan atas kuasa dosa, dan dasar keselamatan bagi seluruh umat manusia tanpa memandang latar belakang mereka. Ketika jemaat mengalami konflik, perpecahan, kesombongan, maupun penyimpangan moral, Paulus selalu mengarahkan mereka kembali kepada makna salib sebagai dasar perubahan hidup dan persatuan orang percaya. Dengan demikian, Bapak Ibu, setiap persoalan gereja
hanya dapat diselesaikan secara benar apabila seluruh anggota jemaat kembali menempatkan Kristus dan pengorbanannya sebagai pusat iman, kehidupan, dan pelayanan. Saudara-saudara, pelajaran pekan ini menegaskan bahwa pengalaman jemaat Korintus bukan hanya kisah sejarah gereja mula-mula, melainkan juga cermin bagi gereja pada zaman sekarang yang masih menghadapi berbagai persoalan serupa. Perbedaan pendapat, kelemahan manusia, tantangan moral, maupun pengaruh dunia akan selalu ada, tetapi semuanya tidak boleh mengalihkan perhatian gereja dari tugas utamanya, yaitu memberitakan Injil dan memuliakan Kristus. Saudara-saudara, keteladanan Paulus mengajarkan pentingnya bekerja dengan tekun, melayani dengan kasih, menegur dengan kebenaran, tetap setia di tengah kesulitan, serta selalu bersandar pada penyertaan Tuhan dalam setiap keadaan. Janji Tuhan kepada Paulus bahwa ia akan selalu menyertai dan melindungi hambanya juga tetap berlaku bagi setiap orang percaya yang dengan setia menjalankan panggilan untuk menjadi saksi Kristus dimanapun berada. Oleh sebab itu saudara-saudara, melalui pelajaran ini, setiap orang Kristen diajak untuk tetap berani melayani. Tidak mudah menyerah menghadapi tantangan, serta terus menjadikan salib Kristus sebagai pusat iman, sumber pengharapan, dan dasar kehidupan yang menghasilkan pertumbuhan rohani. Para pemirsa yang diberkati Tuhan, demikianlah penjelasan pelajaran firman Tuhan untuk hari ini. Sampai bertemu pada pelajaran yang berikutnya. Tuhan memberkati kita semuanya.